Islam Riau, Prodi Pendidikan Biologi dengan NPM 21651035. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya dari matkul belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Nurul Fauzia, SPD MPD. Nah, di sini video saya akan menjelaskan tentang jamur atau fungi. Simak video saya sampai selesai ya teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Ya, di sini kita akan belajar mengenai tentang jamur atau fungi ya. Ya Bu. Sebelumnya lebih baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dan selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Bu. Anggi Ayu Suryaningrum, Hadir Bu. Hilma Fitriana, Hadir Bu. Sandra Puspitasari. Hadir Bu. Baiklah, kita akan melanjutkan ke materi ya. Apakah kalian udah tahu jamur itu seperti apa sih? Udah tahu belum? Ya, jamur itu dia jenis organisme eukariotik yang masuk dalam kingdom fungi. Jamur tersebut ditemukan pada semua habitat di dunia, tapi kebanyakan hidup di darat, terutama di tanah atau pada makhluk hidup lain di laut atau air tawar. Anggota dari kingdom ini memiliki peran besar sebagai dekomposer atau pengurai dan siklus karbon. Meski begitu, beberapa jamur hidup sebagai parasit pada tanaman, hewan, bahkan manusia dan bisa menyebabkan penyakit. Kingdom fungi ini diklasifikasikan ke dalam 4 divisi berdasarkan metode reproduksi seksualnya, yaitu Zygomycota atau jamur roti, Ascomycota atau ragi, Basidiomycota jamur payung, dan Deuteromycota jamur tak sempurna. Nah, kemudian secara umum jamur ini memiliki keempat divisi dan memiliki ciri-ciri yang hampir sama. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, memiliki benang halus atau yang biasa disebut hifa, dan kumpulan dari hifa disebut miselium. Hifa tersusun dari sel-sel yang terbentuk akibat pertumbuhan spora, dan hifa tersebut bisa berupa hifa tunggal atau hifa bercabang. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu memiliki dan memproduksi spora. Yang ketiga, berkembang biak baik secara seksual dan aksesual. Dan yang terakhir, ciri-ciri dari jamur tersebut mengandung zat kitin, glukan, selulosa, dan pada struktur tubuh jamur yang berfilament dan dinding selnya. Mungkin beberapa dari elong bertanyakan, kenapa jamur tidak masuk klasifikasi plantae atau tumbuhan? Apakah ada yang tahu alasannya itu apa? Kenapa jamur tidak masuk klasifikasi plantae? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa? Sandra? Kenapa? Alasannya? Karena jamur tidak memiliki klorofil. Ya. Kemudian ada yang tahu lagi? Tidak memiliki daun, batang. Iya.
kemudian? Nggak tahu, Bu. Nah, ya alasannya karena yang pertama tidak memiliki klorofil yang disebut Sandra tadi, yang kedua berkembang biak dengan spora, yang ketiga memiliki komposisi dinding sel yang berbeda dengan tumbuhan, yang keempat tidak memiliki struktur seperti yang dibilang Sandra tadi, tidak memiliki daun, batang, akar, yang kelima tidak memiliki sistem vaskuler seperti tumbuhan pada umumnya ya. Ya, Bu. Kemudian bersifat multiseluler atau banyak sel sehingga tidak memiliki pembagian fungsi pada setiap bagiannya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang klasifikasi fungi atau jamur yang tadi ya. Ya, Bu. Coba timbul deh. Wah, iya, tengok sini. Nah, selanjutnya kita akan membahas Zygomicota. Apakah kalian tahu Zygomicota itu apa? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Zygomicota itu adalah divisi fungi yang pembentukannya sporanya berasal dari dua sel yang berbeda. Spora seksual dikenal sebagai zygospora, sedangkan spora aseksual dikenal sebagai sporaniospora. Dan hifa atau benang jamur pada Zygomicota tidak memiliki septa atau pembatas pada hifa. Kemudian ciri-ciri dari Zygomicota yang pertama memiliki hifa yang tidak bersekat. Yang kedua, dinding sel pada jamur Zygomicota mengandung zat kitin. Yang ketiga, melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual. Yang keempat, tidak mempunyai tubuh buah. Nah, kemudian di sini ada contoh jamur yang termasuk dalam divisi Zygomicota di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Rhizopus stolonifer. Tahu nggak itu apa? Jamur apa? Rhizopus stolonifer. Tahu nggak itu jamur apa? Nggak tahu. Nah, itu jamur pada roti basi. Nah, kemudian Mucor hyemalis itu seperti apa? Yang ada jamur di mana gitu? Nggak tahu, Bu. Itu pada susu kedelai. Beauveria bassiana Nggak tahu, Bu. itu berada pada serangga atau hama. Dan yang keempat, mucor mucedo, dan itu berada pada hewan mati atau kotoran. Nah, selanjutnya membahas Ascomycota. Tahu Ascomycota itu apa? Lupa, Bu. Ascomycota itu adalah kayak dia nama lain dari jamur kantung. Ya, divisi ini merupakan divisi jamur yang memproduksi spora dengan bagian reproduksi seksual bernama ascospora dan bereproduksi aseksual terjadi dengan conidiospora. Kemudian ciri-ciri dari Ascomycota yang pertama menghasilkan askopora pada reproduksi generatif. Yang kedua, memiliki talus uniseluler dan multiseluler. Yang ketiga, memiliki hifa yang bersekat dan tiap sel hifanya memiliki satu inti. Yang keempat, dinding hifa diperkuat dengan selulosa dan bersifat heterokaryotik. Kemudian, jamur yang termasuk dalam divisi Ascomycota di kehidupan sehari-hari itu ada 4. Yang pertama, Saccharomyces cerevisiae. Itu jamur yang berfungsi sebagai ragi pada proses pembuatan roti. Yang kedua, Penicillium notatum atau Penicillium
Chrysogenium sebagai antibiotik. Yang ketiga, Neurospora crassa sebagai jamur pembuatan oncom. Tuber melanosporum itu biasa yang bisa kita makan dan berharga mahal. Jadi aku ngomong tadi Itu berapa menit? 4 menit. Udah, baiklah. Di sini kalian apakah tahu fungsi-fungsi dari jamur atau manfaatnya di kehidupan sehari-hari kita? Tahu tidak? Apa? untuk dikonsumsi sebagai pengurai, dapat digunakan juga untuk apa ya Bu, yang untuk dibuat untuk keju itu, Iya. Kemudian, tempe, iya, pembuatan tape. kompor, iya. Kemudian, itu sih tahunya. Ya, ini Ibu perjelas lagi ya. Manfaat dari jamur di kehidupan sehari-hari kita itu sebagai bahan makanan, sebagai obat, sebagai dekomposer. Kemudian apakah mungkin pelajaran kita ini udah selesai ya, udah sampai akhir. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Iya, Yelma. Apakah jamur memiliki organisme heterotrof? Ya, tapi gimana ya? Kalau jamur ini dia memiliki organisme heterotrof, yaitu alasannya dengan dia memperoleh makanan dari organisme lain. Baik, Yelma, apakah sudah mengerti? Ngerti, Bu. Ya, kasih. Lanjut. Baiklah, mungkin materi kita ini sudah selesai ya. Mungkin Ibu kira materi ini mungkin akan masuk ke ujian semester. Ya, kalian pelajarin, kalian ulang-ulangi lagi ya. Ya, Bu. Kemudian nanti kalau misalnya udah dekat-dekat dengan mau ujian, nanti Ibu kasih kisi-kisinya. Baiklah, itu saja mungkin materi yang kita bahas hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, itu tadi video saya menjelaskan materi tentang jamur atau fungi kepada anak didik dengan model pembelajaran langsung. Semoga teman-teman yang sudah menonton bisa mengerti ya apa itu jamur atau fungi, dan teman-teman juga tahu model pembelajaran langsung itu seperti apa. Baiklah teman-teman, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.